Haleluya. Ini yang mau dipegang orang percaya. Ini yang mau dipegang oleh beriman. Supaya itu saudaraku nyata firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir saudaraku, manfaat ibadah itu saudara-saudaraku, Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaannya saudara-saudara. Ada bedanya orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, saudara-saudaraku. Kita lihat ini di dalam Maliaki 3. Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3 ayat 18. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kita akan melihat perbedaannya. Perbedaan yang pertama saudaraku, orang yang beribadah kepada Tuhan itu tidak gampang putus asa. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu tidak gampang kecut. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu tidak menjadi pecundang. Tetapi dia saudaraku adalah pecut. Siapapun perannya. Maka ada pepatah-patah berkata, gelek pesya bergini, dijunjung do ulunan. Artinya saudara-saudaraku, walaupun dia kecil, tetap dia angkat itu kepalanya, menandakan bahwa dia mampu, bahwa dia sanggup, menandakan bahwa dia ada penolongnya, ada penopangnya, ada pendukungnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Jadi orang yang beribadah itu Tuhan katakan adalah orang benar. Tetapi orang yang tidak beribadah itu Tuhan katakan orang fasik. Orang fasik itu tujuannya adalah kematian yang selamanya. Tetapi orang yang benar itu tujuannya adalah hidup yang kekal. Sekalipun firman Tuhan katakan dunia ini akan berlalu dan ini akan ditinggalkan. Ketika nanti Tuhan, saudara-saudaraku, menghancurkan dunia ini, maka orang-orang benar yang beribadah ini akan masuk ke dalam surga yang mulia, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan orang yang setia beribadah kepada Tuhan pastilah lebih baik daripada orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita garis bawahi, orang yang beribadah kepada Tuhan. Ada di luar sana beribadah kepada Allah yang lain, tetapi saudara dan saya beribadah kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Ada perbedaannya. Orang itu beribadah kepada Allah yang mati, yang tidak bernyawa, tetapi saudara dan saya beribadah kepada Allah yang hidup, yang mampu menolong, yang sanggup menolong, yang bisa memberkati, yang dapat memberikan sukacita, memberikan damai, bahkan menjanjikan hidup yang kekal, surga yang mulia, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Tuhan itu pastilah ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Karena saya sendiri pun merasakan ini, saudara. Kalau hari ini saya ada sebagaimana ada, tidak lain tidak bukan karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau hari ini saya sudah berumur 60, bukan karena kekuatan saya,
Artinya bukan karena orang tua kami dulu orang berada, orang tua kami dari dulu orang susah. Dengan kata lain, di kampung kami ibarat batu yang tandus. Berapa yang hepen siap batu. Bagaimana kita dapatkan air di batu? Begitu kehidupan kami. Sangat susah. Tapi saya berpikir lewat firman Tuhan ini bahwa Tuhan begitu baik bagi saya, bagi keluarga kami, sehingga sampai hari ini diberikan kami kesehatan, diberikan keadaan demikian, diberikan anak, bahkan sebentar lagi mau diberikan cucu. Haleluya. Itu semua bukan perbuatan kami, tapi semua pertolongan Tuhan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan kita pribadi pun lepas pribadi, kita mau menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Oh, hari ini Tuhan sudah genapi lewat doa kami bagi keluarga kami. Tahun depan Tuhan akan genapi doa-doa kami, apa yang kami minta. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, doa kita ini jangan pasif. Kalau tahun ini saudara meminta rumah, minta pasti genapi Tuhan. Tahun depan saudara meminta yang lain, pasti digenapi. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, jangan malu-malu. Oh Tuhan, kami mau ini. Tuhan dengarkan. Tapi yang penting kita sabar. Bukan kamu yang ngatur aku yang ngatur kamu. Kalau saya tidak mau, kamu tidak bisa bilang apa-apa. Kan Tuhan katakan. Nah saudara-saudara, kita minta. Kalau saudara mau minta yang belum ada roda 4, minta roda 4. Mungkin 2 tahun, atau 1 tahun, atau mungkin 1 bulan. Sebab kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh siapa saja pun. Haleluya. Jangan kita batasi kuasa Tuhan. Ubah memahami, soal udah kira dan dapat. Jangan kejut, saudara-saudara. Saudara anak Tuhan. Saya anak Tuhan, kita anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan. Jangan hanya kita berkata Allah itu kaya, tetapi kita tidak pernah terima saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka untuk itu juga terima saudaraku, harus kita setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau lakukan itu perintahnya dalam setiap hidup kita. Percayalah, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan bahkan tahun saudaraku, itu akan diwujud nyatakan bagi Tuhan, bagi kita pribadi pun keluarga kita, lepas keluarga. Haleluya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam kehidupan kita itu banyak hal yang mau kita lihat. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak hal-hal yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, asalkan kita setia beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih. Maka sekarang apa akibatnya ketika tidak beribadah? Apa konsekuensinya ketika tidak beribadah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Ada konsekuensinya. Kita lihat ini dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 15. Keluaran 31 ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3 kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah pengalaman turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang mengharuskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari orang itu harus dimakan dari saya. Puji Tuhan. Konsekuensinya ngeri. Dia katakan
saudaraku yang dikasih Tuhan, akan dilenyapkan. Ngeri kali ya, menakutkan juga ketika kita tidak beribadah. Tapi hari ini kita bersyukur, berterima kasih kalau kita masih datang beribadah, mengingat kepada Tuhan, Sang Penjunan kita, Sang Pencipta kita. Kalau firman-Nya ini dikatakan, saudaraku, akan dilenyapkan, dengan kata lain akan dimatikan. Dalam perjanjian lama, Tuhan menegaskan kepada kita menguduskan hari Sabat. Artinya ibadah itu betapa penting, perintah yang wajib kita kerjakan bagi orang yang tidak beribadah. Ayat ini menegaskan harus dihukum mati. Jadi tidak bisa main-main rupanya kepada Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku, kita harus perhatikan firman Tuhan. Apakah langsung mati secara jasmani? Tidak, saudara. Artinya dihukum mati Tuhan itu, mungkin keran-keran kehidupan akan mulai ditutup Tuhan. Berkat-berkat mungkin bisa ditutup Tuhan. Sukacita mulai ditutup Tuhan. Damai sejahtera mulai ditutup Tuhan. Dan itu akan mendatangkan kematian-kematian bagi orang-orang yang tidak setia beribadah kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, mengingatkan saya, mengingatkan saudara, tetaplah kita setia beribadah kepada Tuhan, supaya jangan ada kematian sukacita, jangan ada kematian damai sejahtera, jangan ada kematian berkat-berkat bagi hidup kita. Tetaplah beribadah kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Maka sekarang zaman kemurahan atau perjanjian baru ini, saudaraku, mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kiri ke kanan. Utamakan Tuhan. Artinya Tuhanlah nomor satu dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Jangan kita jadikan ibadah itu sebagai nomor dua atau banser, saudaraku. Tapi yang terutama dan utama, saudaraku, kita beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, serta berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Artinya jangan kita biarkan iman dan roh kita mati. Orang yang tidak beribadah, imannya akan mati, imannya akan kering, daunnya akan pupus, maka dia tidak dapat mengeluarkan buah seperti yang diinginkan Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita, saudaraku, setia beribadah, taat beribadah, melakukan perintah Tuhan, disitulah iman kita semakin dikuatkan. Disitulah kita semakin besar dan roh kita akan hidup menyala-nyala, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan kita mati iman dan kita jangan mati roh kudus dalam hidup kita hanya karena tidak beribadah atau kekurangan persekutuan kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika roh kita mati, iman kita mati, Tuhan akan bisa datang melihat saudaraku, dan engkau berkata, aku mau ingin makan buahmu. Lalu Tuhan tidak temui buah kita kecil pun, Tuhan akan berkata, tebanglah dia. Lalu ditebang, saudaraku, jadikanlah mereka itu menjadi kayu api, bakarlah mereka menjadi arang dan debu sehingga tidak berguna. Padahal Tuhan inginkan dari kita menjadi umat yang berguna, imamat yang rajanya, yang melayani Tuhan, yang disukai Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku. Maka sekali lagi kami sampaikan, karena itu saudaraku, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin.